Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira Sakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sania menegang. Peluh sebesar biji jagung memenuhi wajahnya. Tubuhnya gemetar dengan tungkai yang terasa lemas. Dia berpegangan pada sebuah kursi, menggenggam erat punggung kursi. Rasa takut dan gelisah mengisi pikirannya. Tidak! Ah! Teriakan Sania spontan mengundang semua orang. Sania yang tengah ketakutan sambil memeluk lutut, seakan tak dapat bergerak. Sania, ada apa? Suara Bianca memanggil di luar sana, yang terdengar khawatir. Namun Sania masih dalam keadaan syok, sehingga dia tidak sama sekali merespon panggilannya. Sania? Suara Anggara terdengar ikut memanggilnya. Bianca dan Anggara terus menggedor pintu kamar Sania. Hingga akhirnya, Sania berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Sania! Ibu! Sania memeluk Bianca, belum membasahi wajahnya yang sembab dengan tangisan. Ada apa? Tadi ada suara orang, Bu. Lirinya dengan terbata. Suara orang siapa? Nggak tahu, Bu. Tapi tadi suaranya sangat jelas di dalam. Anggara melirik pada istrinya, lalu berjalan melihat keadaan di dalam kamar. Suasana sepi dan tidak ada apapun. Bahkan tidak ada suara orang atau suara hewan sekalipun. Anggara kembali dari dalam kamar. Dia menggelengkan kepala, seolah memberitahu tidak ada apapun di dalam sana. Sania semakin khawatir dengan keadaan. Ia semakin ketakutan dan seakan depresi setelah berulang-ulang mengalami hal yang di luar nalar. Ada apa, Bu? Endaru tiba-tiba datang, melihat Sania dalam keadaan yang acak-acakan. Gak ada. Tadi Sania bilang dia dengar suara orang yang di dalam, tapi ayah lihat di dalam gak ada apa-apa. Endaru terdiam, rasa curiga semakin yakin jika Sania ada di dalam atas pemerkosaan istrinya. Meski Endaru belum bisa memastikan, namun keyakinannya kini semakin besar. Suara, apa jangan-jangan Lira sudah mulai mengantuimu setelah dia membunuh Pak Johan dan kawannya Erlan? Sania semakin tegang, matanya menatap manik hitam Endaru. Bianca dan Anggara saling lempar pandang, yang kemudian menyalah ucapan Endaru. Apa maksud kamu, Daru? Ibu, sudah Daru bilang, semua yang bersangkutan dengan hal keji yang menimpa istriku, mereka tidak akan tenang. Endaru, cukup. Sania ini kakak kandung Lira. Mana mungkin dia setega itu? Dan kamu, cukuplah. Keadaan ini membuat rumit. Jangan kamu tambah dengan tuduhan yang tidak jelas. Iya, Daru. Ayah mengerti kamu belum bisa menerima kepergian Lira. Kami pun sama.
Tapi jangan berlebihan seperti ini. Anggara mencoba menengahi perdebatan Bianca dan putra sulungnya. Meski Angga tahu, Endaru tidak mungkin menuduh jika tidak ada sebabnya. Saat ini kamu masih mendapat pembelaan dari orang tuaku. Tapi tidak nanti. Setelah mereka tahu dan setelah kamu mengakuinya. Jangan harap kami akan maafkanmu. Sania ingin berteriak di hadapan Daru. Namun dia berusaha menahan sesak di dadanya. Ada amarah yang ditahannya akan ucapan-ucapan yang dikatakan Endaru. Sudah. Kamu masuklah. Biarkan Daru ayah yang ngurus. Ditanya pada Bianca dan Sania. Bianca membawa Sania ke dalam kamarnya. Terlihat Ani yang terlelap di atas kasur. Namun Bianca terkesiap melihat ceceran susu di sudut bibir Ani. Sania, apa kamu tidak membersihkan mulut Ani? Ujarnya sambil mendekati Ani. Kenapa, Bu? Ini loh, mulut Ani berceceran susu begini. Nanti kalau ada semut gimana? Loh, tapi aku belum memberinya susu, Bu. Bianca menatap menantunya dengan intens. Bola matanya memutar mendengar perkataan Sania. Sania semakin merasa tegang. Dia yakin jika yang memberikan susu padanya bukan dirinya. Sania ingat betul jika dia belum sempat membuatkan susu untuk Ani. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak ada yang membuat susu untuk Ani selain kamu dan ibu. Sania bergeming. Bibirnya terkatup rapat. Bianca sibuk membersihkan sisa susu di sudut bibir sang cucu. Ani menggeliat. Bianca tersenyum melihat cucunya terbangun. Wajahnya yang cantik seperti lira. Hidungnya yang mancung. Tambah berkesan dengan lesung pipinya. Cucu nenek bangun sayang. Rianya sambil menggendong Ani. Ya Allah, manis sekali kamu nak. Macam-macam pujian Bianca berikan pada Ani. Seakan Ani adalah harta berharga baginya. Bianca membawa Ani keluar kamar. Dengan Sania yang masih mematung. Menatap punggung Bianca yang menghilang di balik pintu. Tidak mungkin jika dia... Gumamnya. Sania merasakan panas di seluruh tubuhnya. Kepalanya berdenyut dan seakan terasa mau pecah. Tenang Sania, tenang. Semua akan baik-baik saja. Sania berusaha menenangkan perasaannya sendiri. Aliran darah yang bertesir sedikit kencang. Pompaan jantung yang berdebar tidak karuan. Dan pikirannya yang melayang entah kemana. Membuatnya merasa sedikit gelisah. Sehingga berusaha menenangkan hatinya sendiri. Dan berusaha tenang. Untuk menjauhkan dari pembicaraan dan pertanyaan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Sania menarik nafas dan membuangnya dengan kasar. Berulang kali dia melakukan hal yang sama. Hingga akhirnya dia sedikit merasa tenang dan akan segera melenggang untuk menyusul Bianca. Semoga semua baik-baik saja, batinnya. Dia pun melangkah menuju pintu dengan perasaannya yang belum normal, namun berusaha bersikap biasa. Langkah Sania terhenti kalau telinganya mendengar seseorang tengah bersenandung di belakangnya. Sania bergeming, menghentikan langkahnya dengan dekat jantung yang tidak beraturan. Perlahan Sania memutarkan kepalanya, hendak melihat sosok yang tengah mengalunkan sebuah lagu tidur untuk anak. Sania memutar kepalanya dengan perlahan. Bau amis dan bau busuk menguat di ruangan 4x4 meter tersebut. Perut Sania seakan diaduk karena tidak tahan dengan rasa mual yang menyergap. Sania membulatkan matanya kala melihat sosok perempuan tengah terbaring di atas kasur. Aroma tak sedap semakin menusuk hidung. Sania dengan susah payah menelan salivanya. Mulut Sania menganga kala sosok tersebut berbalik badan. Sania membekap mulutnya kala alunan lagu terdengar menyayat. Suara yang parau dan berat
menelangkan kepalanya yang terhalang rambutnya yang terurai panjang. Matanya sedikit memicing kalau melihat perempuan yang tengah duduk di atas ranjang. Pakaiannya yang bercorak bunga mawar merah dengan rambut panjangnya yang menjuntai. Siapa kamu? Tanyanya dengan lirih. Sosok tersebut terdiam, perlahan beranjak dan mendekati Sania. Sania bergerak mundur, hendak menjauhi sosok tersebut. Namun tangannya runcing dengan kukunya yang panjang, telah menahan pundaknya. Kenapa? Kenapa kau tega menyakitiku? Mereka menyakitiku. Lirihnya. Sania tak bisa menggerakkan tubuh ataupun bibirnya. Lidahnya terasa keluh dengan tubuh yang terkunci. Tidak, jangan ganggu aku. Kau tidak akan kubiarkan. Tidak akan kubiarkan kau merebut semuanya. Kenapa? Kenapa kau tega menyakitiku? Sania menggeleng lemas. Apakah Lira marah dengannya yang sudah menikah dengan Endaru? Atau memang ada yang membuatnya marah dari hal lain? Kau tidak akan mendapatkan apapun. Perempuan sepertimu tidak pantas untuk mendapatkan cinta dari mereka. Kau pantas mati. Amarah dan dendam menyelimuti hatinya. Sania tidak bisa berkata-kata melihat sosok mengerikan yang berada di hadapannya. Tubuhnya yang bau busuk dan amis. Wajahnya yang hancur dengan lidahnya yang menjulur panjang. Bahkan dipenuhi oleh ribuan binatang yang menggeliat di sepanjang lidahnya yang menjuntai. Aku tidak akan melepaskanmu dari dendamku, rasa sakitku dan kematianku. Tidak! Teriak Sania. Kau menyakitiku dengan caramu. Lalu bagaimana jika itu terjadi padamu? Ucapnya dengan sentuhan di setiap inci tubuh Sania. Sania bergetar hebat. Peluh sudah membanjiri wajahnya. Gemertak giginya terdengar saling beradu. Sania? Sania? Sosok tersebut menoleh pada asal suara. Bianca tengah menggedor pintu. Dia memanggil Sania. Teriakan Sania mengundang sang empunya rumah. Lihatlah, jika mereka tahu, apa mereka akan tetap peduli denganmu? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Sania. Sosok tersebut melerai cekalan tangannya. Dia sedikit memberi jarak antara dirinya dengan Sania. Perlahan sosok mengerikan itu merubah raut wajahnya. Tatapan tajamnya berubah sendu. Sania seketika terlonjak kaget. Ia membekap mulutnya yang menganga. Matanya melebar kala melihat wajah pucat yang berdiri di hadapannya. Tidak mungkin. Kau sudah... Kematianku adalah awal dari penderitaanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil hakku. Wanita sepertimu. Kepolosanmu mampu membohongi mereka. Tapi tidak denganku. Tidak. Kumohon, pergilah. Sania, ini ibu. Kau dengar? Ibu memanggilmu. Betapa kecewanya dia jika tahu kau adalah wanita. Pergi. Pekik Sania. Gedoran pintu terdengar semakin keras. Perlahan Lira menjauh dan merubah kembali wajahnya. Bau busuk dan amis kembali menyeruak. Sania luruh ke lantai dengan perasaannya yang tidak karuan. Suara tawa menggema di dalam kamar 4x4 meter tersebut. Sania menangis memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar dengan tangisnya yang semakin kencang. Ia semakin syok, hingga tidak sadar jika Bianca sudah lama memanggilnya. Gedoran pintu masih terdengar.
Namun Sania masih tertunduk merasakan shock yang hebat. Sania, buka pintunya. Suara bariton membuat Sania terlonjak. Ia dengan cepat menghapus air matanya dan mengusap kasar kedua pipinya. Perlahan dia bangkit, lalu melangkah perlahan menuju pintu. Setelah pintu terbuka, terlihat Bianca dan Endaru tengah menatapnya heran. Ibu, Mas, kamu kenapa? Apa kau tuli? Dari tadi kami memanggilmu. Hardik Endaru dengan matanya yang merah. Daru, sudah. Sela Bianca. Kamu kenapa, Sania? Kenapa kamu selalu teriak-teriak akhir-akhir ini? Ibu, aku tadi... Tidak usah mengatakan. Jika kamu melihat kecoa, alasan yang begitu tidak masuk akal. Katakan jika kamu memang tengah merasa ketakutan. Karena sampai kapan kamu bisa bersembunyi setelah menyakiti istriku? Dengan santai Endaru mengucapkan kalimat yang seakan bagaikan bungan batu yang menghantam dada Sania. Mas, cukup. Apa kamu tidak bisa sedikit saja kamu menghargai aku sebagai istrimu? Tanda Sania dengan kelopaknya yang mengembun. Daru, cukup. Tidak, Bu. Aku tidak akan membiarkan Liraku menderita. Aku tidak bisa melihatnya kesakitan, Bu. Saat semua orang yang sudah menyakitinya masih hidup dengan tenang. Cukup, Bu. Jangan terus membelanya. Jangan sampai Ibu menyesal jika nanti Ibu tahu kebenarannya. Sania membuang muka. Tanpa terasa air mata telah lolos dari pertahanannya. Endaru menghadapkan wajahnya pada Sania. Ia menatap Sania lekat. Tatap mataku. Pintanya pada Sania. Sania menghapus jejak air matanya. Perlahan menatap manik kecoklatan milik Endaru. Hatinya berdesir. Kali pertama Sania menatap manik sang suami. Senyum terukir dari bibir keduanya. Bianca tidak tahu maksud dari perlakuan Endaru sang putra. Apa kau mencintaiku? Tanya Endaru dengan tatapan dingin. Maniknya tak lepas menatap manik Sania. Katakan. Endaru tersenyum. Melihat reaksi Sania yang dirasanya tak sadar. Dia terbuai tatapan Endaru. Sejak kapan kau mencintaiku? Sejak... Sania menggantung ucapannya. Dia membuang pandangannya. Sania sadar jika dia sudah melakukan kesalahan. Aku tidak memiliki perasaan apapun. Ucapnya dengan dada yang terasa sesak. Bianca melempar pandangan pada Endaru. Namun sedikit pun tidak ingin ikut campur urusan putra dan menantunya. Kepolosanmu, kepintaranmu, mampu membohongi ayah dan ibuku. Tapi tidak denganku. Desis Endaru yang membuat hati Sania semakin terasa sakit. Cukup, Mas. Apa salahku sehingga kamu terus menyalahkan aku? Tidakkah kamu bisa memberikan aku kesempatan? Kesempatan? Kesempatan untuk apa? Untuk menjadi istriku? Menggantikan Lira di hidupku? Tidak. Sampai kapanpun. Tidak akan pernah. Aku tidak akan membuat bahagia orang yang sudah mencelakai istriku. Mas, cukup. Sania berlari memasuki kamarnya. Bianca yang hendak mengejar ditahan oleh Endaru. Endaru tidak ingin jika Bianca terlalu memperlakukan Sania istimewa. Cukup Lira yang menjadi istimewa di hati orang tuanya. Jangan, Bu. Jangan sampai Ibu menyesal nantinya. Endaru meninggalkan Bianca. Ia menuju kamarnya dan merogoh sakunya. Dilihatnya kembali cincin yang dia temukan di bawah ranjang. Satu petunjuk dari Lira. Sayang, beritahu aku, siapa pemilik cincin ini? Gumamnya. Endaru terus melihat cincin tersebut. Ada sebuah tulisan namun tidak bisa diartikan. Tulisan yang tidak Endaru mengerti. Endaru terus mengingat
siapa pemilik cincin tersebut. Namun sama sekali dia tidak dapat mengingatnya. Rumah kediaman Endaru terlihat sepi. Bianca dan Anggara tengah pergi karena ada sebuah acara di kantor Anggara untuk sebuah kenaikan jabatan pada salah satu pekerjaannya. Di rumahnya hanya ada Erlan dan Sania. Erlan yang tengah bosan menunggu teman-temannya untuk datang. Dia berniat untuk bermain game di ruang tamu sambil menunggu para sahabatnya. Tengah asik-asiknya, Erlan melihat Sania yang lewat membawa sebuah botol susu. Pakaian Sania memperlihatkan lekuk tubuhnya, membuat niat jahat di hati Erlan muncul. Erlan mengikuti langkah Sania. Dia berjalan menjinjit agar tidak terdengar suara langkah kakinya. Setidaknya, meski kamu tidak secantik Lira, tapi kau bisa memuaskan aku. Bisik Erlan yang mengintip di balik pintu. Terlihat Sania yang habis memberikan susu pada Ani dan duduk di tepi ranjang membelakangi Erlan. Tubuhmu indah sekali, Sania. Bisiknya dengan tangan memeluk Sania dari belakang. Erlan, apa-apaan kamu? Lepaskan. Sania, aku tahu Endaru tidak pernah menyentuh tubuhmu. Biarlah aku yang menikmatinya. Tidak, lepaskan aku, Erlan. Erlan mencumbui tubuh Sania. Sania yang berontak tidak dihiraukannya. Bagi Erlan, Sania harus bisa memuaskan hasratnya. Erlan, lepaskan Erlan. Prak! Satu buah tamparan mendarat di pipi Erlan. Namun tidak membuat niatnya luntur sedikit pun. Erlan tersenyum melihat sikap Sania. Berani kau, Hardiknya. Jangan pura-pura sok. Jika kau bisa menyerahkan adikmu, mengapa kau tidak menyerahkan tubuhmu? Sania kembali ingin melayangkan tangannya. Namun Erlan terlebih dulu menahannya. Lalu dengan cepat memeluk dan menciumi Sania. Lepas Erlan, aku mohon, jangan. Wajahmu tidak semenarik Lira, tapi tubuhmu sepertinya bisa membuatku puas. Desisnya dengan senyum mengejek. Tidak, aku mohon, lepaskan Erlan. Sania merintih berharap Erlan tidak melakukan hal apapun. Namun nyatanya, Sania tidak dapat bertahan. Erlan mampu melucuti semua pakaian Sania. Tidak, Erlan, jangan Erlan. Erlan tidak mendengar permohonan Sania. Dia tengah asik memainkan dua pusaka milik Sania. Hingga terus mencumbuinya sampai pada area yang mampu membuatnya senang. Hentikan. Sania mengutuk dirinya sendiri. Kala mahkota yang dijaga hanya untuk suaminya, kini direnggut paksa oleh Erlan. Erlan tengah asik menggulatinya. Tangisan Sania ibarat sebuah nyanyian yang menemani keindahan nafsunya. Desahan akhir di permainannya. Erlan menatap Sania dengan bangga. Rupanya tubuhmu sangat memuaskan, bisiknya. Sania membuang pandangan. Rasanya jijik melihat sosok yang sudah menghancurkan hidupnya. Dengan nafasnya yang memburu, Erlan menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 3 sore. Para sahabatnya masih juga belum sampai. Melihat Sania yang masih terbaring di sampingnya, dengan isak tangis yang masih bersuara, Erlan kembali mendekatinya. Dia meraba punggung Sania dan mencumbuinya. Sania yang kembali menolak, dipaksa untuk kembali melayaninya. Erlan, hentikan. Namun Erlan tetap meneruskan aksinya. Nafsunya sudah menutup mata hatinya, sehingga dia lupa jika Sania adalah istri adiknya. Erlan melanjutkan permainan. Dia terus bermain dengan hasratnya yang membuncah. Sania merasa kecewa karena sudah mengenal laki-laki seperti dirinya. Selama 30 menit, Erlan terus bermain hingga akhirnya tiba di ujung kenikmatannya. Kau sungguh luar biasa, ucapnya sambil mencium pipi Sania.
Sania kembali menangis. Dengan Erlan yang meninggalkannya begitu saja, Sania mengusap seluruh tubuhnya. Ini bukanlah yang ia harapkan. Erlan meninggalkan Sania begitu saja. Setelah puas menunaikan hasratnya, Sania menangis dengan perasaannya yang hancur. "Kamu jahat, Erlan. Kamu jahat." Lirihnya dalam isak tangis. Sania memukul-mukul seluruh tubuhnya dengan rasa jijik dan marah yang ditahannya. Dia beranjak dengan memunguti semua pakaiannya. Dia memasuki kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air. Di luar rumah, terdengar suara tawa yang baru saja tiba dan turun dari sebuah mobil putih. Erlan yang baru saja selesai mandi langsung menemui semua para temannya. Satrio dan Bimo ikut bersama. "Lan," panggil Bimo. Erlan menghampirinya, lalu menyalami semuanya. "Hey bro, apa kabar lo semua?" "Baik," sahut Jaki. Bro, wah bos kita rupanya ada waktu nih buat nongkrong bareng kita." "Ah, lo bisa jalan. Sorry, kemarin gua agak sibuk," sahut Zain. "Oke, paham gue." Semua berkumpul di ruang tamu, yang seperti biasa jika mereka bermain di rumah Erlan. Erlan sudah menyiapkan semuanya, dari makanan dan minuman, untuk menjamu para sahabatnya. "Kemana tuh si janda?" tanya Zain pada Erlan. "Ah, apa?" jawab Erlan. "Itu cewek yang waktu itu mabuk bersama lu." "Oh dia, ada tuh di dalam." "Kenapa lu kayak canggung gitu?" Enggak apa-apa kok." Erlan terlihat gugup di hadapan teman-temannya, yang membuat Jaki merasa ada sesuatu yang tengah ditutupi oleh Erlan. Jaki sedikit menempelkan badannya pada Erlan, lalu berbisik. "Apa yang udah lu lakuin? Lu lagi nyembunyiin sesuatu dari kita?" bisiknya yang membuat Erlan sedikit tersentak. "Sudah, gak perlu takut. Lu pikir kami itu siapa sih?" sambung Jaki yang membuat semuanya menoleh. "Ada apa, Jak?" tanya Satria. "Sepertinya teman kita ini habis melakukan sesuatu. Lihat aja tuh, dia gugup dan canggung saat ditanya soal si janda." "Wah beneran lu? Lu apain tuh janda?" "Ah, sudah diam. Itu bukan urusan kalian," jawabnya dengan senyum kecut. "Ah elah, lu kayak sama siapa aja. Boleh dong kita juga dibagi, ya enggak?" Bimo menimpali. Mereka semua asik dengan obrolannya. Sania yang mendengar keramaian tidak ingin keluar kamar sama sekali. Apa yang terjadi beberapa saat masih mengganggu pikirannya. Sebuah mobil Alphard hitam tiba. Anggara dan Bianca yang diikuti oleh mobil berwarna merah milik Endaru. Mereka semua tiba setelah beberapa waktu. Erlan dan teman-temannya bersedak gurau. Wah, ada siapa di rumah? Ucap Anggara. Mungkin teman Erlan. Jawab Bianca. Mereka melenggang memasuki rumah. Terlihat Erlan bersama empat temannya tengah asik bercanda. Assalamualaikum. Om, Tante. Bimo dan Zaki menyalami Bianca dan Anggara, diikuti kedua temannya yang lain. Ada acara apa ini? Tumben. Gak ada Tante, kami hanya kangen aja ngobrol bareng. Semenjak Ruti meninggal, kami jarang bertemu. Oh ya sudah, kalian lanjut dulu. Tante dan Om istirahat dulu ya. Baik Tante. Bianca dan Anggara meninggalkan Erlan dan teman-temannya. Dia melihat keadaan. Rupanya Sania tidak ada. Dan sebelum masuk kamar, Bianca meminta Anggara duluan ke kamarnya. Ya, Ibu lihat Ani dulu.
ayah duluan aja. Bianca menuju kamar Sania. Suasana terlihat sepi. Bahkan tidak terdengar suara Ani di dalam sana. Sania, Bianca mengetuk pintu dan memanggil Sania. Tidak lama pintu terbuka. Terlihat Sania tengah menggendong Ani. "Ibu, kalian sudah pulang?" tanyanya. iya, maaf karena acaranya baru selesai. Bianca mencubit pipi mungil milik Ani dan menciumnya. Namun matanya memutar kalau melihat wajah Sania ditekuk. Ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Bianca. Tidak bu, tidak ada apa-apa." Sania terlihat salah tingkah dengan membuang pandangan ke sembarang arah. Oh, baiklah. Ani sayang, nenek istirahat dulu ya. Kamu baik-baik. Selamat malam, Sania. Sania hanya tersenyum melihat Bianca yang kembali meninggalkannya. Dia ingin menceritakan semuanya, namun belum tentu jika Endaru akan membelanya. Hingga terpaksa, Sania menyembunyikan semuanya. Karena jika berterus terang pun, belum tentu mereka akan mempercayainya. Sania kembali memasuki kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun sejak sore Erlan dan teman-temannya masih belum selesai. Sania yang ingin menuju dapur tetap ditahannya karena tidak ingin melihat para pria yang tengah bersama Erlan. Suara alarm membangunkan Sania. Rupanya waktu sudah pagi dan menunjukkan pukul 5:30. Sania dengan cepat bangun dan menuju dapur. Terlihat ruangan yang berantakan. Saat Sania tiba di ruang tamu yang telah digunakan oleh Erlan, semua mobil temannya sudah tidak ada dan hanya menyisakan rumah yang acak-acakan dengan sampah yang berserakan. Sania memunguti sampah dan membersihkannya sebelum Bianca dan Anggara keluar. Namun saat Sania tengah sibuk membersihkan semua sampah, terlihat Endaru yang turun dari tangga. Tolong siapkan sarapan. Ditanya tanpa menoleh pada Sania. Baik, Mas. Sania segera menyimpan alat yang dipegangnya dan beranjak menuju dapur. Tidak lama, Bianca dan Anggara pun datang. Anggara sudah siap dan akan segera berangkat. Ayah tidak sarapan dulu? Tanya Bianca. Tidak, Bu. Ayah ada meeting pagi. Endaru, kamu harus tiba jam 9 pagi. Iya ya. Ya sudah, ayah hati-hati. Bianca mencium takzim punggung tangan Anggara. Anggara berlalu meninggalkan ruangan. Bianca duduk menemani Endaru dan melihat Sania tengah sibuk membuat sarapan. Bianca beranjak menghampiri Sania dan melihat apa yang tengah dibuatnya. Bikin apa nih ya? Tanya Bianca mengusap punggung Sania. Ibu, ini Sania bikin nasi goreng buat kalian. Wah, wanginya enak ini. Ibu bisa aja. Keduanya membuat sarapan bersama. Bianca yang membuat susu untuk dirinya sendiri juga untuk Ani. Sania yang sibuk dengan olahan membuat nasi gorengnya terlihat semangat karena Endaru memintanya membuat sarapan. Tiba-tiba Sania berteriak kalau tangannya hendak mengambil sesuatu di bawah meja. Ada apa nih ya? Itu tadi ada tangan di bawah, Bu. Tangan? Ulang Bianca. Bianca melihat pada kolong meja, di mana terdapat barang yang disimpan di sana. Sania hendak mengambil sendoknya yang terjatuh, namun tanpa diduga, dia meraba sebuah tangan berlendir di bawah sana. Sania merasa jika apa yang dia pegang dan sentuh memang seperti sebuah tangan. Tidak ada apa-apa kok. Ini hanya ada sendok yang terjatuh. Sania bergeming. Detak jantungnya berdetak tidak beraturan. Aliran darahnya berdesir lebih cepat dari sebelumnya.
Mana sarapanku? Suara teriakan di luar sana membuat Sania tersentak. Dia segera mengambil piring dan segera mengisikan nasi goreng untuk Endaro. Dengan sedikit berlari, Sania membawa piring berisi nasi goreng untuk Endaro. Ini mas, maaf terlambat. Lirinya dengan cemas. Jika tidak bisa membuat sarapan, tidak perlu memaksakan. Hanya membuang waktuku saja. Ujar Endaro yang langsung beranjak. Mas, tunggu. Sania berusaha menahan kepergian Endaro. Namun sekalan tangannya ditepis kasar oleh Endaro. Ada apa lagi? Kau sudah membuang waktu berhargaku. Tapi sarapannya, nafsu makanku sudah hilang. Dan kau tahu, 1 detik waktuku itu sangat berharga. Urusanku lebih penting dibanding menunggumu yang tidak bisa menyiapkan sarapan. Sania menatap sendu piring yang berisikan nasi goreng buatannya. Dengan penuh semangat Sania membuatnya. Namun rupanya Endaro tidak sama sekali ingin memakannya. Dan bahkan berlalu tanpa sedikit pun menyicipinya. Mas, setidaknya kamu coba dulu. Pinta Sania dengan wajah memelas. Endaro melempar piring beserta nasi di atasnya. Bianca yang tengah di dapur berlari melihat apa yang terjadi di ruang makan. Endaro, ada apa ini? Tanya Bianca terkejut. Karena piring dan nasi yang sudah berserakan di lantai. Ibu katakan pada wanita ini, belajarlah untuk bisa menjalani kewajibannya. Bermimpi menjadi istriku, tapi tidak bisa membuatkan sarapan sama sekali. Hanya membuang waktuku yang berharga saja. Maaf mas, aku tidak akan mengulanginya. Sania memohon maaf dan membungkukkan badannya. Namun, Endaro melihat sesuatu di leher Sania. Sebuah tanda merah seperti sesuatu yang ia sendiri pahami. Tanda apa di lehermu? Tanya Endaro dengan sorot mata yang tajam. Sania meraba lehernya. Mengingat yang manakah yang dia pikir akan ada tanda di mana Erlan membuatnya. Ini terkena gigitan semut. Ya, semut. Ucapnya gugup dan salah tingkah. Bukankah itu tanda? Daru, sudah. Itu hanya bekas gigitan semut. Endaro melihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sania. Endaro tahu betul jika itu bukanlah bekas sebuah gigitan semut. Endaro yakin jika Sania sudah melakukan sesuatu. Namun dia tidak tahu dengan siapa Sania melakukannya. Aku tahu mana bekas gigitan serangga dan bukan. Dan harus kamu tahu, aku akan menemukan bukti kebohonganmu. Endaro menatap Sania tajam, lalu menyugingkan senyum di sudut bibirnya. Sania menatap Endaro yang meninggalkannya. Ada marah dan juga sesak di dadanya. Bukan seperti ini yang Sania harapkan. Sania, bersabar ya. Ujar Bianca. Dia pun berlalu meninggalkan Sania karena mendengar suara Ani. Dengan membawa 1 gelas susu dan 1 botol untuk memberikannya pada Ani, Sania meremas dadanya. Sakit dan perih itu yang dia rasakan. Tangisan Sania terhenti kala telinganya sayu mendengar suara langkah kaki. Dia memutar kepalanya, menyapu ruangan yang masih berantakan. Tidak mudah bagi kamu memiliki dirinya. Sania tersentak kala sebuah suara berada tepat di belakangnya. Dia hendak berbalik dan melihat siapa yang tengah berbisik. Angin menerpa ujung telinganya. Seolah ada seorang yang tengah meniupnya. Dia berbalik, namun tubuhnya seketika tak bisa bergerak. Bau amis dan bau anyir yang disertai bau bunga melati tercium di rongga hidungnya. Wajahnya hancur dengan rambut panjangnya yang menutupi sebagian wajah. Bibirnya yang sobek hingga ke telinga membuat Sania terpaku, merasakan debaran jantung yang semakin terpompa lebih cepat. Munafik,
kau akan menerima balasanku. Tidak. Sania berteriak. Kala sosok mengerikan itu menghadapkan wajahnya dengan jarak yang dekat. Sebuah gumpalan darah menyembur pada wajah Sania. Bau busuk dan amis menusuk hidungnya. Sania bergidik ngeri kala melihat seluruh wajahnya penuh dengan darah, dicampur lendir yang bau menyengat. Ibu! Sania berteriak memanggil Bianca, yang menimbulkan tawa pada sosok mengerikan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.